Perkenalkan, nama saya Yuni Ahyari, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 230201507 dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video tutorial penggunaan software Accrued sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Accrued yang meliputi dari modul 1 yaitu setup awal, modul 2 pembelian, modul 3 penjualan, dan modul 4 persediaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang modul 4 yaitu fitur persediaan. Oke, langsung saja kita akan membahas modul 4 yaitu modul persediaan. Untuk tanggal transaksi yang pertama yaitu tanggal 16 Januari 2023. Perusahaan memberikan produk secara cuma-cuma atau gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan. Produk yang diberikan adalah kursi santai sebanyak 15 pieces, dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Maka yang pertama kita lakukan yaitu dengan cara menambahkan akun baru. Yang pertama kita buat dulu akun baru ke fitur buku besar, lalu ke akun perkiraan. Kemudian kita pilih tipe akunnya menjadi beban, lalu nama kode perkiraannya 104, namanya itu beban pemasaran. Kemudian kalau sudah, kita bisa simpan untuk beban pemasarannya. Kemudian setelah itu kita menyesuaikan beban pemasaran tersebut ke penyesuaian persediaan. Kemudian kita ke menu preferensi, lalu kita ke akun perkiraan, lalu kita ke bagian kepersediaan, kita cari akun penyesuaian. Di sini kita tambahkan beban pemasaran. Setelah itu bisa kita simpan. Oke, kalau udah, sekarang kita sesuaikan persediaan. Untuk penyesuaian persediaan itu, kita ke persediaan, lalu ke penyesuaian persediaan. Tanggalnya itu tanggal 16 kita isi. Lalu kita cari barangnya yaitu kursi santai. Kemudian jenis tipe penyesuaiannya pengurangan. Nominal kuantitasnya itu 15 pieces, lalu diambil dari gudang depan. Lalu kita ke info lainnya ini, kita isi dengan pemberian produk gratis ke pelanggan setia. Lalu klik lanjut. Kemudian kita ke info lainnya, lalu akun penyesuaian ini diganti ke akun beban pemasaran. Lalu keterangannya kita ambil dari soal. Lalu setelah diisi, kita bisa langsung
simpan transaksinya. Oke, karena sudah tanggal transaksi 16, kita akan lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 17. Yaitu perusahaan itu mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Jadi, dengan cara yaitu ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Kita tunggu dulu. Lalu kita isi nama barangnya dengan paket kerja. Kemudian kategori barangnya itu kita isi dengan umum. Jenis barangnya itu kita isi dengan grup. Untuk satuannya itu kita isi dengan paket. Simpan data baru. Kemudian untuk konto barangnya diaktifkan saja. Lalu kita ke fitur berikutnya, yaitu penjualan atau pembelian. Untuk harga jualnya ini kita nanti tidak di checklist. Terus kita tambahkan di sini harganya sebesar 700.000. Kemudian kita tambahkan PPN-nya dengan PPN pajak 11%. Lalu untuk rincian grupnya, kita masukkan rincian grupnya itu ada meja kerja. Maaf. Pertama itu ada meja kerja sebesar 1 pcs. Kita lanjut. Kemudian kita input yang kedua, yaitu kursi kerja. Ada 1 pcs, lalu kita klik lanjut. Kemudian kita ke akun, tidak usah diisi, tidak usah diubah gambar juga dengan lain ya. Kalau sudah, kita langsung simpan untuk transaksi tanggal 17. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 18, yaitu pelanggan umum tertarik untuk membeli secara tunai untuk paket kerja sebanyak 5 paket. Pembayaran melalui kas IDR, barang dikeluarkan dari gudang depan. Lalu kita ke penjualan, lalu kita ke faktur penjualan. Kemudian pelanggannya ini kita isi dengan pelanggan umum. Tanggalnya diisi dengan 18 Januari 2023. Maka kita cari paket kerja di kolom pencarian ini. Terus setelah itu kita isi kuantitasnya 5. Lalu kita klik lanjut. Kemudian di sini ada rinciannya. Rinciannya itu kita lihat gudangnya ada di gudang depan, sudah betul. Lalu kita cek kursi kerjanya sudah dari gudang depan. Maka kalau udah, harganya ini karena per paket maka langsung 700.000. Maka kita ke bagian info lainnya. Kita isi alamat perusahaan dengan alamat perusahaan, lalu kita tambahkan keterangannya.
sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian, untuk tanggal pengirimannya itu sama dengan tanggal transaksi, yaitu 18 Januari 2023. Jadi kalau udah, kita proses ke pembayaran karena merupakan pembayaran tunai. Kita proses ke pembayaran. Kita tunggu terlebih dahulu. Lalu kita isi banknya ini dengan kas IDR. Kas IDR. Lalu tanggalnya kita isi dengan tanggal 18 Januari 2023. Bayarannya kita sesuaikan dengan total faktur. Lalu kita ke info lainnya. Pada info lainnya ini metode bayarnya diganti menjadi tidak usah diganti, itu tunai tetap. Kemudian keterangannya itu diisi dengan pembayaran paket kerja. Kalau sudah, bisa langsung kita simpan untuk tanggal transaksi 18 Januari. Oke. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke tanggal transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 19. Pada tanggal 19 ini, perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi warna dari produk kursi santai sebanyak 10 pieces. Dalam modifikasi ini, ada biaya modifikasi yang dikeluarkan yaitu 250 dan dialokasikan sebagai akun beban operasional lainnya. Itu caranya itu yang pertama kita tambahkan akun dulu ke persediaan, lalu ke barang dan jasa. Lalu setelah itu kita tuliskan nama barang itu kursi pesanan. Kategori barangnya itu kita isi masuk ke kursi. Persediaannya tetap, kode barangnya diaktifkan, lalu satuannya itu pieces. Kemudian untuk selanjutnya itu ada harga jualnya itu sebesar 950.000. Untuk PPN-nya dikenakan 11%. Lalu kalau sudah, kita stop. Ini diabaikan saja. Lalu kita simpan. Kemudian kalau sudah ditambahkan nama barang baru, kita ke prosesnya, yaitu persediaan ke pekerjaan pesanan. Lalu tanggalnya diisi tanggal 19 Januari 2023. Kemudian kita cari nama barangnya yaitu kursi santai sebanyak 10. Lalu dikeluarkan dari gudang depan. Kita ubah ini gudangnya menjadi gudang depan. Lalu kita klik lanjut. Kemudian karena di sini terdapat biaya modifikasi, maka kita tambahkan ke biaya lainnya, yaitu beban modifikasi itu masuk ke akun beban operasional lainnya. Kita cari operasional di bagian ini, lalu kita mana ya?
operasional. Lalu kita isi sejumlah yang tertera di soal itu 250.000. Lalu kita ke info lainnya bagian ini diisi dengan beban modifikasi pesanan. Kemudian kita klik lanjut, lalu ke info lainnya. Kemudian untuk referensi pelanggannya tidak ada keterangan. Lalu untuk akun pekerjaannya itu masuk ke dalam persediaan barang dalam proses. Persediaan dalam proses, kemudian untuk keterangannya itu sebelumnya untuk akun selisihnya itu masuk ke beban pokok penjualan sudah benar. Untuk keterangannya kita ambil dari soal. Oke, kita langsung saja. Kemudian bisa langsung kita simpan pekerjaan pesanan tanggal 19. Dan untuk transaksi setelahnya lanjutnya yaitu tanggal transaksi 20 Januari itu menyelesaikan pengerjaan pesanan khusus atas transaksi pesanan pada tanggal 19 Januari. Itu kita akan melakukan penyelesaian pesanan yaitu ke fitur persediaan. Lalu kita ke penyelesaian pesanan. Ini. Lalu kemudian tunggu. Yang tanggalnya ini tanggal 20 Januari. Untuk nomor pekerjaannya itu tanggal 19 ini. Lalu untuk itu selanjutnya kita tipe penyelesaiannya itu barang. Untuk jenis barangnya itu dia masuk ke kursi pesanan. Lalu untuk kuantitasnya itu 10. Untuk kursi pekerjaan itu 100%. Kemudian untuk gudangnya gudang depan. Satuannya pipis, gudang depan. Kita klik lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Kemudian pada info lainnya ini kita isi dengan keterangan sesuai dengan soal. Kemudian kita bisa simpan untuk tanggal transaksi 20 Januari. Selanjutnya ke transaksi tanggal 20 Januari yang kedua. Itu perusahaan melakukan pemindahan barang dari untuk tanggal 20 Januari sebelumnya itu masih ada atas produk ini perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihannya kepada PT Inti Furnitur. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box. Maka untuk itu kita tambahkan dulu pelanggan baru yaitu atas nama PT Furnitur. Dengan cara ke penjualan ke pelanggan. Kita tunggu terlebih dahulu. Yang kita tambahkan di sini dengan nama PT Inti Furnitur. Itu untuk pelanggannya kita aktifkan ininya. Kemudian setelah ditambahkan lalu kita simpan.
Setelah itu kita buatkan faktur penjualan di bagian penjualan, lalu ke faktur penjualan. Lalu di sini namanya itu PT Inti Furnitur. Tanggalnya itu 20 Januari 2023. Kita pakai fitur ambil dari karena kita ini merupakan yang pertama, maka kita input secara manual, yaitu dengan cara cari di sini kursi pesanan. Lalu di sini kita ambilnya dari gudang depan. Kemudian stoknya itu 10. Lalu kita klik lanjut. Kemudian ke info lainnya kita isi alamatnya dengan alamat perusahaan. Kemudian keterangannya kita isi dengan sesuai dengan soal. Kemudian untuk tanggal pengirimannya sama dengan tanggal 20 Januari 2023. Pengirimannya menggunakan mobil box. Kemudian FOB-nya tidak ada keterangan. Pajaknya kena pajak saja di checklist. Lalu fakturnya itu tanggal 20 Januari, tipe transaksinya digunggung. Untuk biayanya tidak ada keterangan karena di sini hanya mengirimkan barang dan tagihan. Jadi kita hanya menyimpan fakturnya saja tanpa ke proses pembayaran. Kita simpan. Ini karena sudah berhasil tersimpan, itu ada tanggal transaksi tanggal 20 Januari. Selanjutnya kita lanjutkan ke tanggal 20 Januari yang berikutnya, yaitu pesan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan. Itu prosesnya itu dengan cara ketersediaan pemindahan barang. Kemudian kirim barangnya itu dari gudang belakang ke gudang depan. Untuk tanggal transaksinya 20 Januari 2023. Untuk barangnya itu ada kursi kerja sebanyak 5. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian ada meja persegi sebanyak 5. Oke, kalau sudah, kita ke info lainnya, isi keterangan sesuai dengan yang tertera di soal. Oke, kalau sudah, kita simpan untuk tanggal transaksi atau pemindahan barang. Selanjutnya kita ke tanggal transaksi 21, itu perusahaan mengadakan paket santai. Itu kita buat lagi ke persediaan barang dan jasa. Itu kita isi namanya paket santai. Untuk kategori barangnya itu dia ke umum. Untuk jenis barang itu grup. Untuk barangnya sudah benar checklist. Untuk satuannya itu paket. Satuannya dia paket. Kita tunggu terlebih dahulu satuannya paket.
Kemudian kita ke penjualan atau pembelian. Ininya tidak dicentang, kita isi harganya dengan 550 per paket. Lalu PPN-nya dikenakan 11%. Untuk rincian grupnya itu ada meja bundar sebesar 1 pieces, kemudian ada kursi santai 1 pieces kualitasnya, lalu kita klik lanjut. Ya, sudah. Ini untuk akunnya sudah tidak usah diisi apapun, lalu kita simpan untuk tanggal transaksi 21. Selanjutnya ke tanggal transaksi 22, CV Sumber Rezeki tertarik untuk membeli secara kredit untuk paket santai sebanyak 20 paket. Kursi santai dikeluarkan dari gudang depan, meja bundar dikeluarkan dari gudang belakang. Maka kita ke penjualan, ke faktur penjualan, kita isi CV Sumber Rezeki pangkanya tanggalnya 22 Januari 2023. Lalu kemudian kita cari paket santai sebanyak kuantitasnya 20. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian kita ubah gudangnya menjadi gudang depan. Untuk kursi santai itu dari gudang depan. Nah, betul. Meja bundarnya itu dari gudang belakang. Kita ubah gudangnya menjadi gudang belakang. Kemudian kita klik lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, kita isi alamatnya dengan alamat perusahaan, kemudian untuk keterangannya sesuai yang ada di soal. Untuk tanggal pengirimannya tanggal 22 Januari 2023. Kemudian untuk yang lainnya sudah betul. Untuk biaya lainnya tidak ada. Lalu kalau tidak ada, kita langsung ke proses simpan untuk transaksi tanggal 22 Januari. Karena ini tidak mencukupi, stok barang meja bundar di gudang belakang tidak mencukupi. Untuk menjual meja bundar tidak mencukupi. Coba kita lihat terlebih dahulu meja bundarnya. Saya lihat dulu stoknya di gudang depan. Itu ada stok 20. Karena di gudang belakang itu stoknya tidak mencukupi, maka kita ganti ke gudang depan. Kita klik lanjut. Lalu kita simpan. Nah, sudah, kita lanjut ke transaksi
Selanjutnya yaitu tanggal 23 Januari. Saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak 1 kursi bar cacat akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual tersebut ke dalam akun beban barang rusak. Maka kita akan menambahkannya terlebih dahulu dengan cara buat akun baru, yaitu ke buku besar, kemudian ke akun perkiraan, kemudian untuk tipe akunnya itu beban, untuk kode perkiraannya itu 16105, nama perkiraannya itu yaitu beban barang rusak. Oke, kalau sudah bisa kita simpan nama akunnya, kemudian kita sesuaikan ke pengaturan preferensi. Ke akun perkiraan, kemudian pilih persediaan. Di akun penyesuaiannya ini tuh kita tambahkan untuk beban barang rusak. Kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses penyesuaian persediaan, yaitu dengan cara ke persediaan, kemudian ke penyesuaian persediaan, kemudian tanggalnya ini tanggal 23 Januari 2023. Lalu kita pilih kursi bar, yaitu sebanyak 1 pieces yang dikeluarkan dari gudang belakang. Dan kita ke info lainnya, kita isi penyesuaian persediaan karena cacat. Lalu kita klik lanjut, kemudian kita ke info lainnya, maaf, ini untuk tipe penyesuaiannya kita pilih pengurang, lalu kuantitasnya 1, kemudian info lainnya diisi penyesuaian persediaan karena cacat. Kemudian kita klik lanjut, lalu kita klik info lainnya. Lalu ke info lainnya kita ganti dengan beban barang rusak. Oke, kalau udah, sudah, kita isi keterangan dengan penyesuaian persediaan karena cacat. Lalu kalau sudah, kita simpan tanggal transaksi 23. Selanjutnya untuk tanggal transaksi 24, itu manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk bersih santai. Sebelum kita lanjut ke tanggal transaksi 24, kita mau ngecek dulu ke tanggal transaksi 22, karena sepertinya tadi ada yang keliru. Kita ke penjualan, lalu ke faktur penjualan, kita lihat di list daftarnya, kemudian kita cari tanggal 22 Januari ke CV Sembara Sakti. Kemudian untuk kuantitasnya ini sudah betul ya. Untuk meja bundarnya sudah betul. Gudang depan, kalau kita sesuaikan
ke kursi santai meja bundarnya dari gudang belakang. Gudang belakang apakah cukup? Kita cek terlebih dahulu. Total transaksi 22. Kursi meja bundar itu menggunakan belakang. Kalau kursi santai itu menggunakan gudang depan. Coba kita simpan ya, karena sudah benar kok. Simpan. Oke. Karena meja bundar di gudang belakang tidak mencukupi, maka kita edit meja bundar di gudang belakang. Maka kita pindah ke gudang depan. Kita klik lanjut. Oke, kalau sudah kita simpan, lalu kita lanjutkan ke tanggal transaksi 24 dan tanggal transaksi terakhir. Itu dengan cara kita ke menu karena tanggal transaksi ini manajemen memutuskan untuk menaikkan harga jual khusus untuk produk kursi santai sebanyak 10%. Dikarenakan adanya perubahan harga dari pemasok, untuk harga baru ini akan efektif per 1 Februari 2023. Maka caranya itu kita ke penjualan, lalu sebelumnya kita aktifkan dulu untuk menu diskonnya. Kita ke pengaturan, dicek dulu terlebih dahulu ke preferensi, lalu kita ke menu fitur, lalu ke persediaan. Ke penjualan. Untuk penyesuaian harga diskon kita aktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita simpan. Kemudian setelah itu kita ke menu penjualan, lalu pilih penyesuaian harga atau diskon. Kemudian untuk kategori penjualannya kita isi dengan umum, lalu mulai berlakunya kita isi dengan 1 Februari 2023. Untuk barangnya itu kita input yaitu kursi santai. Itu kita naikkan harganya 10%. Jadi itu 210. Sebelumnya kan 210. Maka jika dinaikkan menjadi 210 di 10%-nya itu 21.000, maka 21.000 ditambah 210 jadinya 239.000.
Kemudian yang bawahnya juga 231. Kalau udah, kita bisa lanjut. Kemudian kita isi info-nya, isi keterangannya dengan sesuai dengan soal. Kalau sudah, bisa kita simpan untuk tanggal transaksi 24 Januari. Oke. Dasar itu tadi adalah transaksi di bagian modul persediaan. Maka dari itu kita cukupkan modul keempat ini. Demikian video tutorial ini saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat dan menambah pengetahuan mengenai penggunaan software Kuwait. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.